Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Yusliani. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan pengolahan data penelitian uji beda dua kelompok menggunakan Mann-Whitney, yang menggunakan aplikasi SPSS. Nah, baik. Uji Mann-Whitney atau sering disebut uji Mann-Whitney U-Test adalah teknik analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok yang independen. Uji ini merupakan alternatif dari independent sample t-test ketika data penelitian tidak berdistribusi normal atau menggunakan skala ordinal. Nah, secara umum, uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan apakah dua kelompok memiliki distribusi atau median yang berbeda secara signifikan. Nah, contohnya, misalnya kan dalam penelitian pendidikan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat AI reliance siswa laki-laki dan perempuan, atau misalnya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, tujuan utama uji Mann-Whitney adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok independen, membandingkan nilai median atau distribusi peringkat data dari dua kelompok. Nah, digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi uji parametrik. Oke, ini untuk kriterianya. Nah, langkah pertama sekarang, silakan rekan-rekan perhatikan, saya sudah mempunyai data di Excel di sini. Nah, ini data uji Mann-Whitney untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, bisa saja kelompok 1 ini ketika di dalam penelitian kita, kelompok 1 ini memiliki hasil uji tes seperti ini. Ini nilainya untuk kelompok 1. Nah, kemudian ini nilai hasil untuk kelompok 2. Nah, ketika di data SPSS, kita masukkan, kita kelompokkan seperti ini untuk kelompok 1, seperti ini nilainya. Nah, kemudian kelompok 2 di bagian bawah dan skor di bagian kanan sini. Jadi kelompok di bagian kiri dan skor di bagian kanan. Nah, kemudian data ini kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS kita yang masih kosong, seperti ini. Nah, ini masih kosong ya. Kita masuk ke data view, kita pastekan di halaman pertama. Nah, di sini. Oke, nah sudah ada seperti ini, sudah masuk. Ini data kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian dengan data skornya di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kita masuk ke bagian variable view. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini sudah ada. Kita ubah ya, untuk bagian ini kita ganti dengan nama kelompok. Kemudian di sebelah kanan tadi adalah skornya atau nilainya. Nah, kemudian perhatikan untuk bagian value. Nah, value karena kelompok kita tadi itu ada dua kelompok yang kita lakukan penelitian, maka kita harus berikan value. Value 1 itu kita tuliskan dengan kelompok 1. Oke, kita add. Kemudian value 2 itu kelompok 2. Kita tambahkan, kemudian kita klik OK. Oke, seperti ini. Jadi sudah ada perbedaan value pada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita mau melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk uji normalitas, kita klik Analyze. Seperti ini. Kemudian deskriptif statistik. Kemudian Explore. Nah, untuk bagian dependent list-nya, kita masukkan score. Klik kanan, klik panahnya. Kemudian faktor list-nya, kita masukkan kelompok. Ini kita plot. Nah, sama, kita klik histogram supaya terlihat. Kemudian normality of the test, continue. Kita plot, oke. Kita tunggu hasilnya, seperti ini. Nah, sudah muncul hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat untuk test of normality-nya. Nah, di sini karena sampel yang kita gunakan itu jumlahnya 30 untuk kelompok 1, 30 sampelnya, kemudian kelompok 2 juga 30 sampelnya.
Nah, kita harus melihat di test of normality-nya, yaitu bagian Shapiro-Wilk ini di nilai signifikansinya. Nah, kita lihat nilai signifikansi di sini adalah 0,0000, 0,000 untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Ini artinya nilainya lebih kecil daripada 0,05. Nah, kita kembali di sini. Oke. Nah, kriteria pengujian uji normalitas, jika nilai signifikannya p-value-nya lebih kecil dari 0,5, disimpulkan data tidak terdistribusi secara normal. Nah, jika nilai signifikansi atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, disimpulkan data terdistribusi secara normal. Nah, sedangkan kita lihat tadi, pada hasil kita tadi, kita tahu bahwa hasil signifikansi ini nilainya kedua-duanya lebih kecil daripada 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini. Nilai signifikansi untuk p-value untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak berdistribusi secara normal, sehingga data ini non-parametrik dan dilanjutkan menggunakan analisis Mann-Whitney. Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke datanya. Langsung saja kita analisis menggunakan Mann-Whitney. Kita klik Analyze. Ya, kemudian ya, dari analyze ini kita masuk ke non-parametric test di sini, di non-parametric test. Oke. Kemudian, jadi saya ulangi ya, setelah kita mengetahui data ini terdistribusi tidak normal, kita akan melakukan data ini sehingga merupakan data non-parametric, sehingga analisis yang kita lakukan menggunakan analisis Mann-Whitney. Jadi kita klik analyze, kemudian descriptive, non-parametric test, kemudian legacy dialogues. Nah, ini kita lihat yang bagian 2 ya, independent samples. Nah, seperti ini. Lalu untuk tes variabel tes seperti tadi kita masukkan score, klik kanan, lalu grouping variabelnya kelompok, kita klik kanan seperti ini, define group, grup satunya itu 1, grup 2-nya itu 2, kemudian kita continue. Oke, jangan lupa di sini test type-nya adalah Mann-Whitney U. Oke. Nah, kita tunggu sebentar hasilnya. Kita lihat hasil dari Mann-Whitney. Nah, ini hasilnya ya, tes statistiknya. Nih, rank di sini. Oke, dengan jumlah 30, kelompok 1, kelompok 2 juga 30. Di sini ada min rank-nya 37,38, 23,62. Sum ranks-nya di sini data terlihat. Kemudian kita fokus ke tes statistiknya. Nah, hasil tes ini kita lihat di bagian assumed signal two-tailed. Nah, di sini nilainya adalah 0,002. Ya, jadi ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, kita kembalikan di sini. Oke, bahwa kriteria pengujian uji independent sample t-test, jika nilai assumed two-tailed-nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan. Nah, kalau nilai assumed-nya two-tailed-nya lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan. Maka, ketika tadi kita melihat hasilnya, pada tes titik itu, pada assumed significant two-tailed-nya itu 0,002 lebih kecil daripada 0,05, ya, sehingga di sini
lebih kecil ya, dapat kita simpulkan dari hasil uji Mann-Whitney, nilai asim p-value-nya itu lebih kecil, dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan antara dua kelompok yang dianalisis tadi. Nah, sehingga begitulah teman-teman hasilnya, kita menganalisis data yang tidak terdistribusi secara normal menggunakan analisis Mann-Whitney seperti itu, sehingga kita peroleh nilai asim p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara dua kelompok yang dianalisis tadi. Demikian, terima kasih.